Halo semuanya, setelah Camilla kembali ke kediaman Sorpel, dia merasakan suasana yang berbeda dari keluarga itu. Nah, seperti apa sih maksud dari suasana yang berbeda ini? Bagi kalian yang penasaran, yuk kita lanjut aja ke ceritanya. Selamat datang kembali. Duk Sorpel menyapa Camilla dengan hangat saat dia memasuki ruang makan. Senyum lembut sang Duk membuat Camilla balas tersenyum. Lutfil yang sedang duduk di dekatnya menyambutnya dengan anggukan tanpa kata. Ekspresinya tampak tenang. Dia masih bersinar seperti biasanya ya, pikir Camilla. Garis rahang Lutfil yang lebih tegas membuat fitur wajahnya yang menawan semakin menonjol. Sepertinya semua orang kehilangan sedikit berat badan. Apakah seluruh keluarga ini sedang diet? Kamu sudah di sini, cengeng. Sebuah suara menyela, dan Camilla menoleh untuk melihat Raffi yang sedang tersenyum lebar. Senyum yang terasa mencurigakan seperti ejekan. Kau secara resmi mengumumkan bahwa perusahaan dagang hantu akan menghentikan semua transaksi dengan menara penyihir. Eh, apa-apaan itu? Jika kalian ingin melanjutkan perdagangan, harganya akan dinaikkan sebesar 50%. Baiklah, baiklah, aku yang salah. Rasakan itu. Itu sangat memalukan. Pikir Camilla pahit. Kenapa dia menangis saat itu? Saat dia menjadi Lysia di dunia lain, dia hampir tidak pernah meneteskan air mata. Bahkan ketika ibunya meninggal. Atau ketika ayahnya memukulinya dan menyeretnya di jalanan dengan menjamak rambutnya. Saat itu, air mata tidak pernah jatuh, apapun yang terjadi. Lalu kenapa? Kenapa dia begitu mudah menangis di sini? Terutama di depan menara pelindung, di mana dia duduk di tanah dan meraung seperti anak kecil. Ingatan itu membuatnya ingin bersembunyi di bawah selimut dan menendang-nendang kesal selama setahun penuh. Camilla? Iya? Camilla tersentak dari rasa malunya saat Duk Sorpel memanggilnya. Apakah kamu merasa baik-baik saja? Pertanyaan itu yang begitu sering ditanyakan melalui bola komunikasi, kini terasa berbeda saat diucapkan secara langsung. Ekspresi Camilla pun melembut. Aku baik-baik saja, sangat baik. Baguslah. Dan hanya itu, tidak ada kelanjutan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Bahkan Lutfil dan Raffi yang punya banyak kesempatan untuk bicara selama makan tetap saja diam. Sebaliknya, mereka bergantian mengamatinya dalam diam seolah-olah penuh dengan pikiran yang tidak terucapkan. Ada apa sih sebenarnya? Sesuatu terasa aneh dengan rumah ini. Saat dia pertama kali tiba, bahkan sang kepala pelayan Luffy bereaksi aneh, menghela nafas lega dan tersenyum dengan cara yang ganjil. Seandainya Anda datang lebih lambat sedikit saja, saya rasa semua orang akan menyerahkan surat pengunduran diri mereka. Begitu katanya. Pengunduran diri? Apa maksudmu? Suasana di sini rasanya seperti duduk di atas ranjang berduri. Ranjang berduri? Semua orang di rumah ini sedang sangat tegang. Anda tahu sendiri kan? Apa-apaan sih? Bahkan para staf bersikap luar biasa hangat padanya. Orang-orang yang sebelumnya nyaris tidak memperhatikannya, kini menyambutnya dengan antusias. Apakah terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui? Saat aku berada di Kekaisaran Gracia, Camilla memulai mencoba memecah keheningan yang kaku dengan cerita dari perjalanannya. Dia punya banyak hal untuk dibagikan. King yang menghadapi para iblis, cuaca hangat yang tiba-tiba di Gracia, dan kontrak besar yang berhasil dia dapatkan. Tentunya mereka penasaran kan bagaimana aku berhasil melakukannya. Camilla, kau suka hidangan ini kan? Hah? Iya suka. Kalau begitu, makanlah yang banyak. Sebelum dia bisa melanjutkan, Duk dan Raffi mulai menumpuk makanan ke piringnya. Bahkan, Lutfil membuang muka saat Camilla menatapnya, seolah sengaja menghindari upayanya untuk bicara. Setiap kali dia mencoba berbagi ceritanya, mereka selalu menemukan cara untuk memotongnya. Ada apa sih sebenarnya dengan mereka? Menara pelindung runtuh. Katanya terjadi kekacauan besar di sana. Banyak sekali penyihir yang... Tunggu-tunggu, bukankah itu... Dua mahasiswi yang sedang menuju akademi menghentikan percakapan mereka. Mata mereka tertuju pada sesosok pria yang berjalan sendirian di depan mereka. Jam segini? Siapa itu? Oh, itu Arsian kan? Bahkan dari belakang, perawakannya yang tinggi dan bahunya yang lebar tidak mungkin salah dikenali. Mata gadis-gadis itu berbinar. Arsian baru-baru ini menjadi pusat perhatian di akademi.
Meskipun pembawaannya mengintimidasi, banyak yang terpikat oleh perubahan halus dalam perilakunya, terutama cara dia tampak melembut di sekitar Camilla Sorpel. Kau lihat saat dia berlutut untuk memakaikan gelang kaki pada Nona Camilla? Aku lihat, dan cara dia tersenyum, semua orang membicarakannya. Bagi banyak orang, senyum itu adalah sebuah wahyu. Siapa sangka pria yang begitu dingin dan tajam bisa terlihat begitu menawan saat tersenyum. Kenapa dia ada di sini pagi-pagi sekali? Mungkin khawatir suaranya terlalu keras, mereka diliputi ketegangan. Pria yang sedari tadi berdiri diam itu perlahan berbalik ke arah dua mahasiswi tersebut. Begitu mereka bertemu dengan mata Arsian, tubuh kedua siswi itu langsung membeku. Tidak kuasa menahan getaran yang menjalar, mereka jatuh terduduk di lantai. Rasanya seolah ada sesuatu yang dingin dan tajam mengoyak seluruh tubuh mereka. Mereka benar-benar tidak sanggup untuk tetap berdiri. Arsian menggigit bibirnya. Dia mengira tidak akan ada orang di akademi pada jam seperti ini. Dia tahu persis mengapa mereka bereaksi demikian. Mereka ketakutan karena aura yang merembes keluar dari tubuhnya. Serangkaian kasus pembunuhan yang melibatkan ilmu hitam baru saja terjadi. Meskipun Duk Sepra berniat menanganinya sendiri, para tetua keluarga bersikeras ingin melihat kemampuan Arsian. Atas desakan kuat mereka, Arsian akhirnya terjun langsung dan dia baru saja kembali setelah menyelesaikan segalanya. Meski para penyihir hitam pelakunya telah dimusnahkan, prosesnya tidak berjalan mulus seperti yang dia harapkan. Karena mereka menggunakan orang-orang tidak bersalah sebagai wadah sihir hitam, Arsian terpaksa mengotori tangannya dengan darah banyak orang. Tidak satu pun yang bisa dia selamatkan. Tidak ada cara untuk menghapus sihir hitam yang sudah terukir dalam jiwa mereka. Hal terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah memberi mereka kematian untuk meringankan penderitaan. Mungkin karena itulah, meski dalang di balik kejadian ini sudah dibereskan, perasaannya sangat kacau. Niat membunuh dan auranya bercampur aduk, sulit untuk diredam. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kendali seperti ini. Alasan dia tidak langsung pulang setelah tugas selesai pun karena energi ini. Jika Rio melihatnya dalam keadaan sekarang, anak itu pasti akan gemetar ketakutan. Jeritan mereka masih terngiang di telinganya. Para penyihir hitam itu membiarkan kesadaran korban tetap ada, sementara tubuh mereka dikendalikan layaknya boneka. Orang-orang itu ketakutan karena tubuh mereka tidak mau bergerak sesuai keinginan, dan mulut mereka terus-menerus memohon pertolongan padanya. Karena terbiasa, langkah kaki Arsian membawanya ke satu tempat, hutan roh. Sejak kapan? Dia pun juga lupa. Tempat ini telah menjadi pelariannya yang paling sering dikunjungi. Setibanya di dekat danau yang sepi, dia merebahkan diri di bawah naungan pohon. Umpatan kasar kembali lolos dari bibirnya. Bayangan anak-anak yang tewas di tangannya terus membuat suasana hatinya anjlok. Seiring dengan itu, energi hitam yang keluar dari tubuhnya semakin pekat. Dengan cepat menelan area di sekitarnya. Dia mencoba menenangkan pikiran untuk tidur, tetapi itu tidaklah mudah. Entah berapa lama waktu telah berlalu, dia yang masih terjaga tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Tanpa sadar, dia melepaskan niat pembunuh yang pekat secara spontan. Arsian bangkit dengan perasaan kesal dengan mata melotot. Namun seketika dia terpaku. Sosok yang sangat dia kenali berdiri di hadapannya. Camilla? Gadis itu menatapnya dengan pandangan terkejut. Arsian hendak melangkah mendekat, namun tubuhnya mendadak kaku. Dia bisa melihat aura niat membunuhnya masih bergejolak. Khawatir akan melukai gadis itu, Arsian segera mundur. Dia mencoba menarik kembali energinya, namun karena emosinya yang masih meluap, pengendaliannya tidak semudah biasanya. Akhirnya, Arsian mundur satu langkah lagi dengan wajah yang muram. Apalagi yang terjadi padamu? Melihat hal itu, Camilla menghela napas panjang di dalam hati. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk mengusir rasa dingin yang mencoba merasuk ke tubuhnya. Begitu sampai di akademi tadi, dia langsung mencari Arsian di kelas. Bagaimanapun, pria inilah yang paling peduli padanya saat ia berada di Kekaisaran Gracia. Dia ingin menjadi orang pertama yang memberitahu Arsian bahwa dia telah kembali. Namun, dia tidak menemukan Arsian dimanapun di dalam kelas. Untungnya, dia berhasil menemukannya di hutan roh ini. Meski begitu, sulit baginya untuk mendekat karena sensasi mengerikan yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Camilla tahu betul bahwa itu adalah niat membunuh. Arsian, Camilla memanggilnya saat melihat pria itu ragu dan mundur. Mau kemana?
Sebuah senyum kini tersungging di bibir Camilla. Meski aura pria itu masih terasa pekat hingga membuat kulitnya perih, Camilla melangkah satu langkah lebih dekat. Setelah mengatur nafas beberapa kali, getaran halus di tubuhnya menghilang. Sekarang aku tahu bahwa Arsian bukanlah orang yang akan melukainya. Aku pulang. Sebaliknya, dia lebih penasaran mengapa Arsian menjadi begitu tajam. Apa yang terjadi selama dia pergi? Mata Arsian bergetar hebat saat bertemu dengan tatapan khawatir Camilla. Melihat Camilla yang terus mendekat, dia mengembuskan nafas panjang. Dia menarik Camilla ke dalam pelukannya dan membenamkan wajahnya di bahu gadis itu. Rasa lega yang tidak terlukiskan melanda dirinya saat menyadari bahwa Camilla tidak melarikan diri meski melihatnya dalam kondisi seperti ini. Kehangatan dan aroma tubuh Camilla yang sudah lama tidak dia rasakan perlahan-lahan melunturkan perasaan kotor di hatinya. Camilla sempat tersentak sejenak, namun kemudian dia menepuk-nepuk punggung Arsian yang terus menghembuskan nafas kasar. Tanpa bertanya apapun, dia hanya diam di sana. Meski tahu aura tajam Arsian telah menghilang dengan cepat, Camilla tidak melepaskan elusannya untuk waktu yang lama. Ah, ini benar-benar sudah keterlaluan. Betul kan? Jadi penjualan pagi ini gagal lagi. Bisa gila aku. Keluhan dan desahan nafas berat keluar dari mulut para karyawan yang baru masuk kerja. Pasalnya, bagian depan toko benar-benar berantakan. Sudah berapa hari ini terus terjadi? Segala macam sampah dan kotoran dibuang di depan toko. Jika ada yang bilang semua sampah di lingkungan ini dikumpulkan di sini, orang pasti akan percaya. Dinding dan jendela kaca pun tidak luput dari serangan. Berbagai makian kotor tertulis di mana-mana menggunakan cat merah. Manajer, Lila yang datang paling awal sudah sibuk menggosok cat merah itu dengan kain pel. Melihat itu, karyawan lain berhenti mengeluh dan segera mengambil alat pembersih untuk mulai merapikan depan toko. Pasti bajingan-bajingan itu. Benar, namun rasa kesal dan makian tetap saja terlontar. Aku lebih kesal pada para penjaga keamanan. Aku juga. Katanya tidak bisa menghukum karena tidak ada bukti. Itu benar-benar tidak masuk akal. Padahal sudah jelas kan siapa pelakunya. Tapi tetap saja. Katanya sulit menghukum kalau cuma berdasarkan kecurigaan. Rasanya lebih baik saat para preman itu datang dan membuat keributan. Kalau begini terus, toko ini bisa jadi tempat sampah. Beraninya mereka melakukan ini pada toko makanan. Semoga mereka kena azab. Wajah para karyawan penuh dengan kemarahan. Sebelumnya, preman-preman yang membuat keributan di toko sudah tidak pernah datang lagi setelah diberi pelajaran keras oleh Arsian. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Beberapa hari kemudian, seseorang mulai membuang sampah dan mengacaukan depan toko berkali-kali. Sekarang para karyawan pun tahu, semua ini adalah ulah toko makanan penutup terbesar di pintu masuk area pertokoan seberang, yaitu Dorald. Namun, karena pihak Dorald bersikeras bahwa itu bukan ulah mereka, hukuman tidak bisa diberikan begitu saja. Pernah suatu hari para karyawan bergiliran berjaga di dalam toko sampai pelaku muncul. Tapi itu sia-sia. Di hari mereka berjaga, pelakunya entah bagaimana tahu dan tidak melakukan apa-apa. Benar-benar membuat frustasi. Bagaimana kalau kita balas mendatangi mereka malam-malam dan melempar kotoran yang banyak juga? Iya, aku setuju. Kumpulkan semua sampah ini, biar aku yang pergi melemparnya malam ini. Aku juga ikut. Suara gemertak gigi para pelayan yang sedang membersihkan toko terdengar terus-menerus. Karena ini bukan baru sekali dua kali, mereka sudah tidak tahan lagi. Rasanya hati baru akan lega jika mereka melakukan pembalasan yang sama. Tetap saja, kita tidak boleh melakukan tindakan kriminal. Lila yang sedari tadi diam mencoba menahan para karyawan. Namun saat menggosok jendela kaca dengan kuat, Lila juga tampak menggigit bibirnya, menunjukkan bahwa dia pun merasa sakit hati. Tapi mau bagaimana lagi? Meskipun marah, dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan hal rendahan yang sama. Ada apa ini semua? Saat itu, sebuah suara yang sangat akrab terdengar. Hah? Bos? Lila dan semua karyawan segera mendongak. Seseorang berdiri di sana, menatap dinding yang dicat merah dengan pandangan tidak percaya. Wah, wah, tanpa sepengetahuanku, desain interior toko kita berubah drastis ya. Mata Lila membelalak saat melihat kehadiran Camilla. Tak lama kemudian, matanya mulai berkaca-kaca. Camilla!
Sikap tegar saat membersihkan toko tadi menghilang seketika. Dia berlari ke arah Camilla sambil terisak. Melihat Lila yang langsung menghambur ke pelukannya, Camilla berdecak dalam hati. Meski dia tidak tahu persis apa yang terjadi selama ini, dia bisa menebak betapa menderitanya Lila. Pantas saja dia tidak datang ke akademi. Sudah hampir waktunya kelas dimulai, namun Lila tidak terlihat sama sekali. Begitu mendengar kabar bahwa Lila terus-menerus bolos belakangan ini, Camilla langsung keluar dari kelas. Menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada Lila, dia segera menuju kafe. Aku pulang. Mendengar sapaan Camilla, pertahanan Lila runtuh dan dia menangis terseduh-seduh. Kamu sudah bekerja keras. Kata-kata itu seolah menjadi pemicu, membuat Lila menangis semakin pilu. Camilla mengusap kepala Lila dengan lembut sambil mengendarkan pandangan ke sekeliling. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Siapa yang berani mengacaukan tokoku seperti ini? Mata Camilla sesaat berkilat dengan cahaya yang sangat dingin.